Kemudian, aku beralih menjadi pembuat sepatu karena sudah berjanji untuk membuat sepasang sepatu boot tahan air. Dan saat ini juga aku memutuskan untuk membuatnya. Dengan membawa sepasang kaus kaki, aku mengisinya dengan pasir. Kemudian melapisinya dengan lapisan tipis tanah liat untuk membuat cetakan yang nyaman. Cetakan itu segera mengeras di bawah matahari dan sudah siap untuk digunakan. Lapisan demi lapisan karet aku sapukan di atasnya, membiarkan setiap lapisannya mengering sebelum menaruh lapisan berikutnya. Sampai akhirnya aku mempertimbangkan kalau sepatunya sudah cukup tebal. Aku mengeringkan mereka, memecahkan lempungnya, memasangkan paku satu lapis kulit pada solnya, menyapukan karet di atasnya, dan aku mendapatkan sepasang sepatu boot tahan air yang nyaman, tahan lama, dan tampak terhormat. Aku merasa puas. Aku pun segera membuat yang lain. Dan semua anggota keluarga ini kini memiliki sepatu boot. Satu-satunya kekurangan Falconhurst adalah tidak kunjung datangnya musim semi. Sehingga anak-anak terpaksa membawa air dari sungai setiap hari. Dan ini tidak menimbulkan sedikit pun kesulitan. Telah dirancang bahwa kami harus membawa air dengan pipa-pipa dari sungai ke tempat tinggal kami saat ini. Sebuah bendungan telah diletakkan di seberang sungai sedemikian rupa di atas aliran sungai sehingga airnya dapat diangkat ke ketinggian yang cukup untuk mengalirkannya ke Falconhurst. Dari situlah kami membuat waduk yang kami buat untuk mengarahkan air turun dengan pipa ke dalam cangkang penyu yang kami tempatkan dekat dengan rumah. Dan dari sana air yang luber akan mengalir keluar melalui lubang yang dibuat dengan tombak Fritz. Ini merupakan kenyamanan yang luar biasa. Dan secara formal meresmikan palungan itu untuk mencuci sekarung kentang di sana. Setiap hari selalu ada pekerjaan dan setiap hari pula kami melihat satu persatu pekerjaan telah selesai. Tidak ada waktu untuk menganggur atau meratapi perpisahan dengan teman-teman sejenis kami. Suatu pagi setelah menyelesaikan tangga melingkar dan memberikan sentuhan terakhir sebagus mungkin, tiba-tiba kami dikejutkan oleh keributan yang sangat mengerikan. Raungan dan teriakan dari para hewan liar terdengar begitu asing. Aku sama sekali tidak bisa membayangkan hewan apa itu. Menurut Jack, mungkin saja itu seekor singa. Fritz bertaruh itu gorila. Sementara Ernest memberikan opininya kalau itu hiena. Dan aku pun berpikiran kalau itu mungkin memang hiena. Apapun itu, kataku, kita harus bersiap untuk menyambut mereka. Kalian semua naik ke atas, sementara aku menutup pintu. Kemudian dengan mempersenjatai para anjing dengan kalung mereka, aku mengirim mereka keluar untuk melindungi hewan-hewan yang ada di bawah, menutup pintu dan bergabung dengan keluargaku. Semua senapan telah diisi. Setiap mata waspada. Suara itu semakin mendekat, lalu semuanya masih tetap sama, tidak ada apapun yang terlihat. Aku memutuskan untuk turun dan mengintai. Fritz dan aku dengan hati-hati merayap turun. Dengan senapan terkokang penuh, kami mengendap-endap di antara pepohonan. Dalam diam, dengan cepat kami terus melaju. Tiba-tiba, dalam jarak dekat kami mendengar suara mengerikan itu lagi. Fritz menyorongkan senjatanya dan seketika itu juga menurunkannya lagi. Dan meledak dalam tawa terbahak-bahak. Tidak ada yang salah dari nada halus itu. Hiho, hiho, hiho yang menggaung di dalam hutan. Dan keledai kami meringkik mendekat dengan gembira muncul ke hadapan kami. Namun yang membuat kami terkejut adalah teman kami itu tidak sendiri. Di belakangnya berlari hewan lain, seekor keledai tentunya. Tapi langsing dan anggun seperti kuda. Kami memperhatikan gerakan mereka dengan cemas. Fritz, aku berbisik, itu seekor onager, biasa dikenal dengan keledai Asia. Kembali berjalan perlahan ke Falconhurst dan bawakan aku seutas tali dengan tenang sekarang juga. Sementara Fritz pergi
aku memotong sebatang bambu dan membelahnya menjadi dua untuk membentuk penjepit. Yang aku tahu itu dapat berguna untukku saat mendekati hewan itu. Fritz segera kembali membawa tali dan aku senang melihatnya, juga membawa beberapa gandum dan garam. Kami mengikatkan satu ujung tali ke pohon dan membuat jeratan pada ujung satunya. Dengan tenang kami mengamati hewan-hewan itu saat mereka mendekat. Saat sedang melihat-lihat dengan tenang, Fritz berdiri, memegang jeratan di satu tangan dan beberapa gandum dan garam di tangan lainnya. Si keledai melihat makanan favoritnya yang diulurkan itu melangkah maju untuk mengambilnya. Fritz membiarkannya mengambil makanan itu, kemudian ia melangkah mundur, tetapi menemukan temannya tidak menunjukkan tanda-tanda mendekat. Setelah dibujuk-bujuk, ia mau mengendus mendekat dan akan mengambil makanan yang menggoda itu. Seketika itu juga, jeratan meninggalkan tangan Fritz dengan cekatan dan jatuh mengelilingi lehernya. Dengan sekali lompatan mundur, membuat tali terulur panjang, jeratannya terikat kuat dan ia jatuh ke tanah setengah tercekik. Aku segera berlari menghampiri, melepaskan tali dan menggantinya dengan tali leher. Dan menaruh penjepit di atas hidungnya. Mengamankannya dengan dua tali yang terikat di antara dua pohon, kemudian meninggalkannya untuk memulihkan diri. Semua orang bergegas memeriksa hewan cantik itu saat si onager bangun dari tanah dan ia mengedarkan tatapan ke sekelilingnya dengan marah. Ia memukul-mukulkan kakinya ke segala sisi dan melampiaskan kemarahannya dengan mendengus, berjuang keras untuk membebaskan diri. Semua usahanya sia-sia. Tali-tali itu kuat dan setelah beberapa saat ia menjadi tenang dan berdiri kelelahan dan gemetar. Kemudian aku mendekatinya. Ia membiarkanku membimbingnya ke akar-akar pohon yang saat ini telah menjadi kandang kami. Di sana aku mengikatnya di dekat si keledai yang juga dipaksa untuk tidak bermalas-malasan. Keesokan paginya aku menemukan si onager setelah istirahat malamnya sama liarnya seperti sebelumnya. Saat melihat makhluk cantik itu, aku hampir merasa putus asa untuk menjinakkannya. Semangatnya yang menggebu. Semua cara sudah dicoba. Dan akhirnya saat si hewan takluk karena lapar, aku berpikiran mungkin aku bisa mencoba untuk menaikinya. Lalu dengan memberikan tali kekang yang terkuat dan membelenggu kakinya, aku berusaha melakukannya. Ia masih tetap susah dikendalikan seperti sebelumnya. Sebagai upaya terakhir, aku memutuskan untuk mengadopsi sebuah rencana yang meskipun kejam, aku tahu telah memberikan kesuksesan bagi para Indian Amerika yang telah mempraktikannya. Melihat adanya peluang yang menguntungkan, aku melompat ke atas punggung onager lalu menggigit telinga panjangnya. Meskipun ia menendang dan memberontak, hasilnya menakjubkan. Hewan itu berhenti memberontak, lalu gemetar kencang, berdiri diam. Saat itu juga kami telah menjadi tuannya. Anak-anak menaiki satu persatu dan si onager membawa mereka dengan patuh dan tenang. Sungguh bangga rasanya saat melihat hewan itu yang dinyatakan oleh para ahli alam dan pelancong kalau menjinakkannya di luar kekuasaan manusia dituntun ke sana kemari oleh anak bungsuku. Penambahan anggota baru di dalam pekarangan ternak kami mengingatkanku akan perlunya menyediakan tempat perlindungan yang kokoh untuk hewan-hewan kami sebelum musim hujan datang. 3 anak ayam telah berhasil menetas dan makhluk-makhluk kecil itu yang semuanya menjadi 40 ekor menjadi kebanggaan dan kebahagiaan istriku. Untuk memperkokoh tempat perlindungan itu, kami mulai dengan membuat atap di atas akar-akar pohon yang melengkung dan membuat kerangka bambu tebu yang dijadikan satu dan diikat kuat. Bambu lainnya kami pasang di bagian bawah untuk menyokong. Celah-celah diisi dengan tanah liat dan lumut, lalu dilapisi dengan cairan tar dan air kapur. Kami juga membuat balkon yang kokoh dan atap yang kuat untuk menahan terpaan hujan. Aku membuat pagar tipis mengelilingi balkon untuk memberikan hiasan lebih pada tampilannya. Dan di bawahnya
membagi bangunan menjadi beberapa ruang. Kandang, pekarangan ternak, jerami, dan persediaan loteng, susu, dapur, lemari, dan ruang makan menjadi satu di bawah satu atap. Tempat tinggal untuk musim hujan sudah selesai dan kami menyiapkan makanan di sana. Hari demi hari kami bekerja, membawa masuk berbagai perbekalan yang ada. Saat suatu malam kami kembali dari mengumpulkan kentang, aku tersadar kalau kami harus menyimpan biji ek. Aku mengirimkan 2 anak yang lebih muda pulang ke rumah dengan ibu mereka dan gerobak, sementara aku mengambil 1 tas kanvas besar. Fritz dan Ernest yang menunggangi Oneger dan berjalan di bagian paling belakang membawa hewan kecil favoritnya, Nips. Kami berjalan memutar menuju hutan ek. Kami tiba di sana, mengikatkan Lightfoot ke pohon sebelah dan dengan cepat mulai mengisi kantong. Saat kami melakukannya, Nips tiba-tiba melompat ke dalam semak terdekat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar jeritan aneh yang membuat Ernest mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. "Ayo ke sini," teriaknya. "Ke sini dan bantu aku. Aku mendapatkan sepasang burung dan telur mereka. Cepat, ini belibis Ruffer." Kami bergegas menghampiri tempat itu. Tampak Ernest dengan burung yang mengepak-ngepak dan menjerit di kedua tangannya, sementara dengan kakinya dia berusaha mencegah kera kecilnya yang rakus agar tidak merampas telur-telur itu. Secepatnya kami mengikat kaki burung-burung itu, mengambil telur-telur dari sarang dan menaruhnya ke dalam topi Ernest. Sementara dia mengumpulkan rerumputan yang lebar dan panjang yang dijadikan sarang mereka dan tumbuh dengan mewahnya di sekitar situ untuk dijadikan mainan Franz dengan menjadikannya pedang-pedangan. Lalu kami mengisi muatan Oneger dengan biji-biji ek dan bergerak pulang. Dengan hati-hati, kulapisi telur-telur dengan lumut kering sehingga mereka tetap hangat. Dan secepatnya kuberikan pada istriku yang membujuk induknya dengan cerdik untuk kembali mengerami telur-telurnya. Beberapa hari kemudian, kami gembira dengan mentasnya 15 anak burung Kanadian yang cantik. Franz senang sekali dengan pedang yang dibawakan kakak-kakaknya untuknya. Tetapi karena tidak memiliki teman kecil untuk melatih keberaniannya, dia geli sendiri pada musuh imajinernya yang tumbang, kemudian memotong gelagah dalam beberapa lembar dan menganyamnya dan membentuk cambuk untuk Lightfoot. Aku melihat dedaunan yang tampak lembut dan kuat, lalu memeriksanya untuk melihat kegunaan mereka. Jaringannya terdiri dari serat sutra panjang. Sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benakku. Itu pasti kain linen Selandia Baru. Aku tidak bisa beristirahat sampai mengumumkan penemuan tak terhingga ini kepada istriku. Dia tidak kalah senangnya denganku. "Berikan aku daun-daun itu," serunya. "Oh, penemuan yang menggembirakan. Sekarang tidak ada lagi yang harus berpakaian kain perca. Buatkan saja aku gelondong dan secepatnya kalian akan mendapatkan kemeja-kemeja, stocking, dan celana panjang. Semuanya hasil tenunan sendiri yang bermutu. Cepat Fritz, bawakan ibumu daun yang lebih banyak." Kami tidak bisa tidak tersenyum melihat semangatnya yang menggebu. Fritz dan Ernest lompat ke tunggangan mereka dan secepatnya Oneger dan kerbau berderap pulang lagi, masing-masing membawa segulung besar linen. Anak-anak menuruni tunggangan dan menaruh persembahan mereka di kaki ibunya. "Hebat," serunya. "Sekarang aku akan menunjukkan kepada kalian kalau aku sama sekali tidak kalah cerdik. Mereka harus dibasahi, disisir, diputar, dan ditenun. Kemudian dengan gunting, jarum, dan benang, aku akan membuat kalian pakaian apapun yang kalian inginkan." Kami memutuskan kalau Flamingo Mars akan menjadi tempat terbaik untuk mengoperasikan penyeduhan atau pembasahan linen. Dan esok paginya kami beranjak ke sana. Gerobak ditarik oleh keledai dan dimuati bendelan di antara Franz dan Nips duduk. Dan kami mengikuti dengan membawa skop dan kapak. Aku mengembarkan kepada anak-anakku selama kami melakukan proses pembasahan dan menjelaskan bagaimana
dengan merendam daun-daun linen akan menghancurkan selaput-selaput yang tidak berguna, sementara serat yang kuat tetap tinggal. Saat sedang membuat alas untuk linen dan menempatkan linen di dalamnya, kami mengamati beberapa sarang flamingo. Sarang-sarang itu dengan aneh dan terampil terbuat dari tanah liat yang lengket, begitu kuat hingga mereka tidak akan bisa terbalik maupun hanyut. Mereka dibuat dalam bentuk kerucut yang tumpul, ditempatkan terbalik. Pada bagian atas dan ujungnya yang melebar, dibangun pelataran berisi telur tempat si burung betina duduk dan kedua kakinya yang panjang di dalam air di kedua sisi, sampai anak-anak burung itu menetas dan bisa dibawa ke dalam air. Selama 2 minggu kami meninggalkan linen terendam dan kemudian mengeluarkan dan mengeringkannya sampai benar-benar kering di bawah matahari. Menyimpannya untuk nanti digunakan di Falconhurst. Sehari-harinya kami mengisi gerobak dengan perbekalan yang dibawa ke rumah musim dingin kami. Ubi kayu, kentang, kelapa, biji ek yang manis, dan gula tebu semuanya kami kumpulkan dan simpan dengan berlimpah. Gerutuan guntur, langit yang menggelap, dan hujan deras memperingatkan kalau kami sudah tidak punya waktu lagi. Jagung kami tebar, hewan-hewan kami masukkan ke dalam rumah, perbekalan kami siap saat hujan mulai turun. Kami menyadari kalau mustahil untuk lanjut ke atas sarang. Kami berkewajiban untuk mundur ke dalam batang, membawa perabotan rumah tangga yang mungkin saja rusak karena lembab. Tempat tinggal kami benar-benar penuh. Hewan-hewan dan perbekalan di bagian bawah, tempat tidur dan perabotan rumah tangga berada di sekitar kami, memenuhi semua sisi, sedikit demi sedikit. Berkat kesabaran dan pengaturan yang baik, kami memperoleh ruang yang cukup untuk bekerja dan berbaring nyaman. Sedikit demi sedikit, kami juga menjadi terbiasa dengan kebisingan yang terus-menerus dari para hewan dan bau dari kandang. Asap dari api yang kadang-kadang kami nyalakan untuk mendapatkan cahaya tidak menyenangkan. Tapi saat ini bahkan asap itu tampak bisa kami tahan. Untuk membuat ruang lebih, kami menukar hewan-hewan tangkapan kami dengan hewan-hewan yang kami bayangkan tahu sendiri bagaimana cara bergilir, berada di luar selama siang hari, dan membawa mereka ke bawah akar-akar melengkung hanya saat malam hari. Untuk melakukan tugas ini, aku dan Fritz biasanya bersenang-senang setiap malam. Kami ke rumah dengan pakaian basah kuyup. Istriku khawatir kalau terus-menerus basah kuyup akan menurunkan kondisi kesehatan kami. Dia pun segera merancang pakaian tahan air. Dia menyikatkan beberapa lapis karet di atas kemeja-kemeja yang kuat yang dipasangkannya tudung, lalu ia memasangkan juga ke celana-celana bebek dan mempersiapkan pakaian lengkap tahan air sehingga kami bisa tahan menghadapi hujan selebat apapun. Meskipun kami telah berusaha menyibukkan diri, waktu tetap berlangsung lambat sekali. Pagi hari kami bekerja merawat hewan. Anak-anak menghibur diri dengan peliharaan mereka dan membantuku untuk membuat sisir dan gelondongan untuk ibu mereka. Aku membuat sisir dari paku-paku yang bagian kepalanya ku tempatkan di atas selembar timah yang lebarnya sekitar 2,5 cm. Memegang bagian kepala paku dengan posisi yang benar. Aku menuangkan lem mengelilingi kepalanya untuk menempelkannya ke timah yang kemudian dilipat kedua sisinya untuk menjaga mereka menempel sempurna. Pada malam hari, saat ruangan kami diterangi lilin, aku menulis sebuah jurnal tentang semua kejadian yang telah terjadi sejak kedatangan kami di Pulau Garam ini. Sementara istriku sibuk dengan jarum, Ernest membuat sketsa burung, hewan berkaki 4, dan bunga dari yang sudah dia temui selama beberapa bulan terakhir. Fritz dan Jack mengajari si kecil Franz membaca. Minggu demi minggu berlalu dan masih harus menjadi tahanan. Hujan masih terus-menerus menghantam di atas kami. Kegelapan pekat yang menggantung di atas menimbulkan suasana sunyi.